Habib Lutfi katanya kasih tahu bahwa di sini ada gerbang gaib. Pas udah ngunci pintu, saya mau masukin kotak kan, kotak yang biasa bayar kan di situ. Mau masukin kotak ke situ, tiba-tiba di sebelah di toilet laki-laki ada yang gedor-gedor pintu kayak yang minta tolong keluar gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki di channel Barudak Horor. Pada segmen kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Kang Omat yang mengalami kejadian mistisnya saat merantau di tanah Jawa. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Ini adalah halo Kang Omat, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Omat, biasa dipanggil Kang Omat. Saya dan teman-teman saya yaitu termasuk tim channel Barudak Horor, dan saya pada malam ini akan menceritakan tentang pengalaman yang saya alami waktu saya merantau ke tanah Jawa. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan cerita Kang Omat, pantengin terus channel Barudak Horor. Kita masuk ke ceritanya. Awal mula saya istilahnya melihat penampakan di situ. Itu kalau nggak salah 7 hari saya di situ. Pas malamnya itu ceritanya saya kan mau sholat isya. Memang kalau lihat jam belum malam-malam amat sih, jam 10, karena memang kalau jam 10 karyawan juga udah pada pulang. Pokoknya situasi di sana kalau malam nih bener-bener sepi, kecuali yang ada cuman kita sama security. Itu pun security jarang keliling kalau udah malam, keliling ke belakang, security di depan aja. Nah, pada waktu itu saya habis beres-beres nih. Nah, biasalah jam 10 saya mandi. Nah, udah mandi terus istilahnya mau niat sholat. Nah, saya dengar suaranya di belakang kamar saya. Yang ini kan pintu, terus ini kan benteng kan, ada suara hik hik gitu kan, kayak gitu kan. Saya nggak berpikir kemana-mana, dikiranya burung aja. Cuman dipikir lagi, kok burung suaranya kayak gini gitu kan. Soal itu saya ambil wudhu tuh, kan deket tuh sama tempat wudhu. Saya ambil wudhu. Pas begitu saya lagi nyuci tangan nih, di tempat wudhu perempuan ada yang nyalain air juga. Nah, istilahnya ngikutin lah. Terus kita mulai wudhu, di belakang juga sama kayak saya lagi wudhu. Saya dimatiin airnya coba, karena penasaran kan, nggak ada. Nyalain lagi, dia ngikutin gitu, ngikutin saya. Iya, ngikutin. Nah, setelah itu dikarenakan saya juga udah ngerasa wah ini kayaknya ada yang jahil nih. Itu saya memang ngomong terang-terangan, kata saya gini, ini kayaknya ada yang jahil nih, kata saya gitu kan. Kalau emang mau kalau emang benar-benar ada di sini, tolonglah jangan ganggu. Saya di sini lagi kerja, kata saya. Terus kebetulan saya tidur di sini, tolonglah jangan ganggu, gitu kan. Nah, hilang tuh. Nah, terus saya lanjut wudhu tuh. Pas udah mau masuk ke masjid, ada yang suara nyanyian sendu lah. Gimana ya? Saya berhenti. Kok kayak ada yang nyanyi, kata saya kan. Nyanyinya nggak nyanyi seperti nyanyi lagu, cuman gitu doang, gitu kan. Nah, udah gitu saya deketin. Pas ini kan tempat wudhu perempuan nih kan, begini nih. Nah, yang saya tahu itu di tempat wudhu perempuan itu ada cermin. Yang saya tahu ada cermin, karena kan memang kalau perempuan kan kalau habis cuci muka kan nyermin dulu. Pas begitu saya nengok ke sana,
saya disuguhkan sama makhluk yang sedang nyisir. Memang mukanya nggak kelihatan, cuman kalau dilihat dari belakang ya, saya lihat dari bawah sampai atas, memang dia lagi duduk, tapi duduknya nggak pakai kursi, kayak orang lagi duduk tapi nggak ada kursi gitu kan. Sampai gini aja. Yang saya anehnya itu pas lihat dari cermin itu memang mukanya juga ketutup, mungkin sengaja kali ya biar nggak kelihatan gitu kan. Karena yang saya dengar kalau kayak gitu nggak mau melihat mukanya sendiri, nggak mau. Nah udah gitu saya kaget tuh, lumayan kaget lah gitu kan. Astagfirullahaladzim kata saya gitu kan. Nah udah nggak saya apa-apain, udah dibiarin masuk. Pas begitu saya mau sholat, tiba-tiba pintu masjid nutup sendiri, gitu kan. Saya berhenti sejenak di situ. Kata saya, kalau memang mau nampakin diri, nampakin aja, asal jangan ganggu, kata saya. Nah habis itu saya habis ngomong kayak gitu, di kamar saya ada yang apa, kan ini kamar saya nih ya, kamar mes saya ini kan pas paimaran nih, pas tempat sholat buat imam kan. Itu tembok ada yang gini-gini nih, gitu kan. Loh kata saya ada suara yang nonjok-nonjok tembok gitu kan. Nah, penasaran tuh, dikirain mas si Usman. Nah saya ke kamar si Usman, nanya si Usman, Us, lu gedor-gedor tembok nggak? Enggak, katanya. Saya lagi main HP gitu kan. Emang ada apa? Saya namang gitu si Usman. Nah, emang kenapa dik? Mat katanya gitu kan. Ini kata saya, tadi saya mau wudu, saya ngelihat sosok ini gitu kan sama si Usman. Bener lu, katanya jangan nakut-nakutin, kalau nggak percaya udah lihat aja gitu kan. Nah, udah gua mau masuk kamar lagi, ya udah saya mau sholat gitu kan. Pas si Usman mau ke kamar, si Usman teriak. Astagfirullahaladzim gitu kan. Terus saya lari tuh ke tempat si Usman. Kata si Usman mau masuk ke kamar, kan ada benteng tuh. Ada makhluk itu yang sedang duduk di benteng itu, sambil ketawa katanya. Nah udah gitu kita sama si Usman akhirnya nggak jadi tidur di mes itu, kita berdua tidur di musola gitu kan, bareng-bareng lah. Itu kisaran jam 11. Nah jam 11 kita lapar nih, kata Saman, beli nasi lah ke depan. Udah kita berdua aja katanya, jangan ada yang tinggal di sini gitu kan. Nah udah gitu ceritanya kita mau ke depan, karena kalau mau ke depan itu kan harus ngelewatin, kan ada kantor nih, kantor kita harus ngelewatin. Terus ini tempat parkir. Waktu kita ngelewati tempat parkir, yang saya aneh itu bangku, kan ada kantin tuh, di bangku tempat kantin itu bangku pada goyang semua. Kantin itu? Iya, ada di tempat-tempat kantin karyawan lah gitu kan, pada goyang semua, bahkan ada yang masak juga. Ada yang masak juga. Terus memang kan karena kantin itu di belakangnya apa ya, taman lah istilahnya, taman, cuman kelihatan gimana lah karena kan banyak pohon-pohon juga gitu kan. Kata saya si Usman udah ketakutan tuh, udahlah jangan dilihatin katanya, udah cukup dengar aja di sini. Karena mana mungkin sih orang masak jam segini gitu kan, terus siapa yang masak, yang punya kantin juga pada pulang gitu kan. Udah gitu udah kita lanjut. Pas kita mau ke kantor, pas lewat kantor itu kan kacanya kaca yang gelap itu kan, itu ada yang nempel gini, muka. Kalau nggak salah itu yang saya ingat tuh ya, itu mukanya kayak cowok sih, kayak cowok, cuman sebelahnya kebakar, yang sebelahnya pucet gitu kan, ditempelin gini aja, cuman sebentar doang. Tapi si Usman nggak lihat, kata saya, udah man, buru-buru kata saya, jangan lama-lama lah. Kita lari tuh, ketemu security. Wah pak, coba ke keliling ya, kata saya,
ada takutnya ada maling atau apa gitu kan, masa security nggak keliling gitu kan, biasanya kan security keliling kalau malam. Ya udah deh, gua keliling berdua katanya, ya ke sana. Nah, singkat cerita si security itu kan si security itu jalan tuh ke belakang, adalah 15 menit mah, 15 menit security teriak, cat lu banget gitu kan, sambil lari dia langsung ngos-ngosan gitu kan, kayak kaget gitu. Kasih, ada apa pak kan? Wah gila lu katanya, lu mau bunuh gua lu katanya gitu. Emang kenapa? Gua tadi lewat musola, itu di musola gua lihat rambut panjang katanya. Di tempat sholat yang mana? Di tempat wudhu yang pas buat sholat perempuan itu bener-bener rambutnya panjang itu. Terus diapain? Boro-boro katanya, ya gua lari aja lah gitu kan. Nah dari situ kita mulai terbuka tuh, kebetulan ada ketua kru dari security itu yang udah lama di situ. Ngerti. Ya namanya Patrias. Saya nanya sama Patrias, coba kayak Patrias kan udah lama di sini kata saya kan. Sebelum Patrias kerja di sini, ini sebenarnya tempat apa tadinya? Ya Patrias cerita katanya ini dulu bekas pabrik Gunatek tekstil. Gunatek. Ya kayak bekas bikin apa? Bikin sarung-sarung batik kan gitu kan, non dari awal sampai jadilah gitu kan. Nah terus gimana ceritanya tuh? Saya itu sebelum ini jadi grosir batik katanya, emang saya dulu pernah kerja di pabrik ini. Yang saya tahu ini pabrik memang bisa dibilang naik turun lah. Naik turunnya maksudnya kadang-kadang naik turun lagi, nggak tahu itu karena faktor tempatnya apa gimana gitu kan. Yang jelas kalau yang saya tahu menurut cerita warga, memang ini di sini tempat pembuangan makhluk halus. Jadi misalkan kalau yang ada yang ngirim ke rumah kita makhluk halus itu dibuangnya ke sana gitu kan. Nah dari situ Patrias lanjut cerita tuh, itu mau dibangun grosir batik ini katanya itu sempat dibersihin dulu. Yang bersihnya juga Habib Lutfi katanya. Habib Lutfi, tahu kan Habib Lutfi yang di Pekalongan gitu kan. Nah Habib Lutfi minta izin dulu sama yang ada di sana gitu kan, istilahnya ya biasalah gitu kan, komunikasi sama yang ada di sana. Habib Lutfi katanya kasih tahu bahwa di sini ada gerbang gaib yang di belakang parkiran deket musola. Di situ ada gerbang gaib. Bahkan setiap malam Selasa sama malam Sabtu, kalau orang yang kebetulan lihat itu di situ jin berupa apapun ada, karena musyawarahnya di sana. Itu setiap malam Selasa sama malam Sabtu. Nah, terus yang di depan pendopo itu kan tadinya ada pohon gede tuh. Itu tadinya ada 5, cuman yang ditebang 3 doang. Kata Habib Lutfi itu yang 2 jangan ditebang karena buat masuk makhluk-makhluk halus. Karena itu kalau digambarkan itu seperti kayak gapura. Gapura tempat masuk para tamu-tamu makhluk yang mau ke sana. Oh jadi gitu kata saya ceritanya. Terus selama Patrias kerja waktu masih di pabrik itu kata saya, Patrias sebenarnya nggak cerita-cerita gini gitu kan. Ya sempat ada yang celaka juga gitu kan. Ada yang meninggal juga, ada yang keluar gara-gara banyak yang kesurupan. Emang banyak katanya yang kesurupan. Nah singkat cerita itu kan pada malam itu kan kejadian memang sampai situ doang. Nah, itu selama sebulan itu saya diganggu terus. Nggak tahu kenapa, mungkin karena istilahnya kita harus mengenal mungkin ya.
udah 3 kali dapet teror tuh dari makhluk-makhluk kayak gitu. Akhirnya saya ngambil keputusan, udah saya mau ngebaranin diri lah gitu kan, kenalan sekalian gitu kan sama yang dekat situ. Saya minta izin, terus saya coba berinteraksi sama yang ada di sana gitu kan tanpa sepengetahuan yang lain. Nah dari situ mungkin yang namanya jin gitu kan, yang namanya jin itu tengil lah istilahnya, tengil jahil lah gitu kan. Nah, waktu itu sekitar jam 9 malam kan karyawan udah pada pulang tuh. Saya kalau beres-beres paling jam 9 malam. Itu kamar mandi gede. Tugas saya kan bersihin kamar mandi waktu itu. Ini lawang kamar mandi, ini kamar mandi perempuan, ini kamar mandi laki-laki. Itu kamar mandi perempuan sama laki-laki, kalau kita masuk sendiri ke sana itu hawanya beda, panas. Hawanya panas. Nah, ada suatu kejadian waktu itu saya lagi beres-beres nih, lagi ngebersihin wastafel, Padahal waktu itu saya yakin nggak ada karyawan yang masih di situ, nggak ada kecuali security sama saya sama si Usman. Itu saya lagi bersihin wastafel, tiba-tiba ada kedengar orang yang masuk ke toilet, terus si pintunya jeblok gitu kan, langsung nutup kayak orang buru-buru pengen kebelet lah gitu kan. Tiba saya lihat, kok kayak ada orang masuk ke toilet ya. Pikir saya kan karyawan di situ, mbak gitu kan. Saya kan waktu itu pas kebenaran di toilet perempuan tuh, mbak belum pulang ya? Nggak ada jawaban. Nah udah gitu, saya udah ngerasa tuh, wah ini bukan orang katanya, kayaknya gitu kan. Nah udah gitu, udahlah diabaikan aja gitu kan. Nah selang beberapa menit ada yang nangis. Gitu kan. Di toilet itu? Iya, ada yang nangis gitu. Saya kok dengar suara ada yang nangis gitu kan. Saya coba tengok keluar, nggak ada siapa emang. Nah, karena memang si Usman bagian toilet yang di depan waktu itu. Saya kan kebetulan toilet yang di belakang, yang dekat parkiran itu. Pokoknya serem banget tuh kalau toilet di sana. Nah, udah gitu saya coba diam sebentar gitu kan. Udah deh kata saya, keluar aja, jangan ganggu saya lagi kerja nih. Nah, nggak ada tuh suara, hilang lagi itu. Pas saya mau matiin lampu, mau matiin saklar lampu, tangan saya belum nempel ke saklar, itu lampu udah mati duluan. Wah, tasya kok mati duluan. Saya coba ngebes Usman, kirain mah dari pusatnya ya gitu kan, dari pusat di kantornya mati. Saya lampu si Usman, mana ini lampu kok mati, kata saya kan. Mati di depan nggak mati katanya. Nah pas saya mau nyalain lagi itu lampu nyala sendiri. Nah udah gitu, wah ini udah nggak benar kata saya. Udah saya buru-buru langsung dikunci itu. Pas udah ngunci pintu, saya mau masukin kotak yang biasa bayar kan di situ, mau masukin kotak ke situ, tiba-tiba di sebelah di toilet laki-laki ada yang gedor-gedor pintu kayak yang minta tolong keluar gitu kan, duduk gitu kan. Habis itu saya nggak pikir 2 kali, saya langsung lari di situ gitu kan, karena yang udah tahu ada rasa takut juga gitu kan. Nah udah gitu saya mau ke mes bingung kan, mau lari ke mes saya nggak ada teman, kata saya takutnya di mes juga udah tahu lah gitu kan. Mau lari ke depan kita harus muter ke situ dulu, ke parkiran dulu, aduh gimana kan. Udah saya lari langsung ke jalan ke yang di jalur mes teman saya tuh kan, langsung ke jalan raya, ke jalan Pantura, langsung saya ke situ. Terus dipanggil sama security, "Mat, lo mau kemana?" "Enggak kan, saya nggak apa-apa, saya mau nyari Usman." Nah udah gitu saya
lari ke si Usman. Nah sama si Usman ngobrol, man, saya ini kok lama-lama di sini saya kok diteror terus katanya. Coba kayak lu ngerasain nggak? Sebenarnya saya juga sering katanya, cuman ya nggak ngomong aja katanya. Nggak, sumpah ini di sini jinnya bener-bener jahil kata saya gitu kan. Dah jangan di ini, jangan di apa, jangan diturutin katanya. Kalau memang mereka pengen jahilin kita ya kita biasa-biasa aja katanya gitu kan. Nah udah gitu pas malam itu saya disuruh nyuci pelan sama si Usman. Terus cuci dulu tuh katanya. Saya nyuci kan ada tempat cucian pel gitu kan, alat-alat buat bersih-bersih. Nah di situ ada keran, terus ada apa yang namanya tabung buat air itu, toren kan. Nah, toren, terus di belakang toren itu memang sebelahnya ada bangunan yang nggak dipakai. Bangunan tua. Ya, bahkan itu memang katanya bangunan waktu masih pabrik tekstil itu bangunan udah ada, cuman nggak diisi. Yang katanya itu bekas, kalau nggak salah bekas perawatan karyawan-karyawan yang kalau ada yang celaka dirawatnya di situ, terus kalau ada yang sakit tiba-tiba gitu kan diobatinya di situ. Nah itu emang di situ siang malam juga nggak pernah ada orang yang masuk ke sana. Nah, di bangunan itu yang saya lihat ada pohon beringin itu ya nggak gede sih, enggak, cuman kalau dilihat waktu siang pun saya kalau ngejeramah ke sana itu hawanya beda. Jadi hawanya itu kayak ada hawa-hawa mencekam lah, apalagi kan di situ bekas perawatan medis. Bekas perawatan medis. Saya juga pernah waktu sebelum kalau siang-siang nih iseng-iseng aja kalau masuk ke situ lihat ruangan ini itu hawanya benar-benar beda gitu kan. Nah di situ saya lagi nyuci, pas saya nengok ke arah toren, karena kan palawan kan gini kan. Nah tempat saya ini pas toren di depan, itu di bawah toren kan, toren pakai besi ya, di bawah toren itu ada perempuan lagi gini nih, lagi duduk. Terus yang saya ingat itu perempuan pakai baju warna biru. Itu yang lebih saya kaget itu mukanya rusak. Pokoknya rusak mukanya. Rusaknya itu matanya di sini sebelah, pokoknya itu berceceran darah lah gitu kan. Terus pokoknya kayak setelan karyawan, kayak setelan pakai seragam karyawan gitu kan. Ininya kayak bekas kebakar, terus matanya ini keluar tuh. Itu dari kepalanya tuh kayak ada berceceran darah-darah gitu. Di situ saya sempat bengong gini aja, melongo aja. Bahkan ini kaki nggak bisa digerakin sama saya, nggak bisa digerakin. Mau ngomong juga pas kan si Usman ada tuh, mau manggil si Usman saya nggak bisa. Seakan-akan saya itu dibikin wah kaku lah gitu kan. Nah adalah 10 menit saya lihat makhluk itu. 10 menit saya ingat dalam hati gitu kan, ya baca-baca lah sebisa kita gitu kan, baca. Nah hilang tuh, udah hilang, udah saya tinggalin alat-alat bersih itu, tinggalin, langsung lari itu ke depan ke pos security. Lu ngapain lari-lari? Waduh, gila kata saya. Emang lu lihat apa katanya? Ini mah mau cerita aja ya kata saya kan. Saya tadi lihat sosok pakai baju biru. Bentuk tubuhnya itu sempurna. Jadi karyawan bentuk pakai warna baju biru. Terus cuman yang jadi saya menakutkan gitu kan, yang saya kaget itu mukanya rusak. Emang kayak gimana? Wah saya jelasin kan mau cara gini. Itu kalau seragamnya warna biru, memang dulu waktu pabrik ini masih jadi pabrik, memang
katanya seragamnya warna biru karena di situ sempat ada yang celaka. Kata saya patah. Mungkin ya sosok itu yang ada di sana juga gitu kan. Apalagi kan di situ dekat tempat medis. Nah, habis itu kan udah malam keberapa lah gitu ya, saya nggak ngitung hari saya gitu kan. Cuman yang saya hitung itu dalam waktu sebulan di situ memang saya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu kan. Nah, pas hari ke 9, 10, 2 minggu di sana, nah 2 minggu di sana, ya salah yang namanya kita tidur di sana gitu kan. Kita iseng-iseng tuh, kan di kantor ada wifi, ya di kantor ada wifi. Nah terus di sebelah kantor itu kan ada ruang VIP. Jadi ruang VIP itu dalamnya tempat-tempat barang antik semua. Tempat-tempat barang antik semua. Jadi kayak patung-patung, pokoknya kayak barang-barang yang adat-adat Jawa banget lah. Gitu kan. Ada kayak patung, terus ada kayak gamelan gitu kan. Itu istilahnya barang-barang antik di situ. Jadi kalau ada pengunjung ke sana, jadi ruang galeri lah disebutnya. Kalau pengunjung di sana sebelum belanja masuk dulu ke situ. Jadi ngelihat galeri di situ, ngelihat barang-barang antik di situ. Nah, itu kalau malam di ruang itu bendanya hidup semua. Sumpah itu hidup semua. Gamelan-gamelan itu? Iya, hidup semua. Bahkan patung-patung juga hidup itu. Karena memang bukan saya juga yang yakin bahwa di tempat galeri itu pada hidup. Orang karyawan di situ juga pernah ada yang ngalamin ya secara kebetulan gitu kan, secara kebetulan memang katanya memang benda-benda yang di sana itu kalau malam hidup. Di situ kan ada kayak patung, saya punya foto-fotonya lah, masih ada lah kalau nggak salah, masih ada lah foto-fotonya. Karena saya sempat foto-foto juga di situ di ruang itu, di ruang galeri. Ya. Kan saya dengar tuh kayak kan ada satu patung tuh yang memang kalau dilihat sepintas mah kayak patung biasa. Cuman kalau kita panteng terus tuh patung, jadi patungnya itu kayak gambar perempuan terus lagi gendong anak kecil dari patungnya tuh, dari patungnya lagi netein. Itu kalau dilihat sepintas mah biasa aja lah gitu, tapi kalau dilihat dideketin itu ada aura-aura negatifnya. Nah terus kalau malam itu kayak ada suara gitu kan, kayak suara nakut-nakutin lah gitu kan, kayak gitu. Terus kan ada ini patung-patungan dua yang patungnya itu kayak semacam patung ibu-ibu Jawa dulu, zaman dulu gitu kan, pakai pakaian Jawa lah gitu kan, lagi duduk di situ. Terus di depan ibu-ibu itu ada kayak alat-alat musik gamelan kayak gong gitu kan. Memang di situ tempat galerinya begitu gitu kan. Itu kalau itu main sendiri, mungkin ya bisa dibilang, bisa dikaitkan sama yang tadi. Mungkin pas kalau yang saya alamin itu kalau nggak salah bunyinya di galeri itu malam Selasa malam Sabtu, seminggu kali ya. Dikarenakan kita kaitkan sama yang tadi kan, karena memang menurut cerita di situ, menurut yang udah tahu warga situ, karena pada malam Selasa malam Sabtu itu giliran makhluk-makhluk di situ kumpul di sana. Jadi kayak lagi pesta gitu kan. Jadi seolah-olah disambut sama musik gitu kan. Oh, kalau begitu masuk akal juga gitu kan. Logika masuk. Iya, masuk akal juga. Oh. Jadi buat sambutan lah gitu kan. Nah, pas kebetulan itu saya malam Sabtu. Malam Sabtu. Saya manggil si Usman, "Man," kata saya, "ini setiap malam Selasa sama malam Sabtu suara musik sama patung-patung ini pada hidup semua." Iya, katanya. Si Usman juga udah tahu sebenarnya, udah tahu gitu kan. Nah udah gitu kita langsung masuk ke ruang kantor, kan ada tempat
kantor kalau ada yang security yang pas giliran masuk malam kan harus absen dulu pakai sidik jari kan ke situ. Itu nggak pernah dikunci emang kantor. Nah, di situ kan ada wifi, ada tempat duduk juga, nyaman lah gitu kan. Ya posisinya segini doang. Nah, ini kalau kantor yang mau masuk, yang pintu masuk ke kantor nggak, memang dikunci, itu nggak boleh ada yang masuk gitu kan. Khusus orang-orang kantor aja. Nah, saya duduk sama Susman di situ. Ya biasalah kita wifi-an gitu kan sambil ngopi gitu kan, sambil ngopi. Si Usman, kata si Usman, gua beli nasi dulu lah katanya. Ya udah sana beli nasi. Nah, itu karena saya lagi asik main game gitu kan, lagi asik main game di situ. Saya nggak inget, nggak berpikir wah kayaknya nih di sini serem nih kalau sendiri, karena memang posisinya berbenturan. Ini kantor, ini bangunan yang tadi saya ceritain tuh, bangunan bekas yang kosong itu kan, terus di depannya kantin, terus di sampingnya tempat parkir, di belakang parkir juga istilahnya taman lah, kebun lah gitu kan. Terus kesananya juga ada bangunan kosong juga gitu kan, nggak berpikir ke situ, kita asik aja lah gitu kan main game. Nah setelah itu pas ada dengar ada suara di pintu kantor itu, ada kayak ngetuk kaca kan, pintunya pakai kaca, tok tok kayak gitu kan. Saya berhenti tuh, saya lirik ke kanan ke kiri, kirinya security gitu kan. Saya nengok keluar, nggak ada siapa-siapa. Udah saya main lagi gitu kan, main lagi udah. Nah, selang beberapa menit bukan ngetok tapi mukul kaca, deng. Itu yang saya dengar kaca pecah itu, cuman dilihat nggak pecah, kayak orang ngambil batu, kayak orang melempar batu ke kaca kan pasti pecah, zeng gitu kan. Wah kata saya, kok ada yang lempar kaca. Itu yang saya dengar itu kaca di pas di belakang di samping pintu kantor itu, zeng gitu kan. Wah kok ada yang pecah kata saya. Pas saya lihat nggak pecah, nggak apa, normal, aneh kan ya, normal aja, aneh. Ini halusinasi atau gimana? Nah, saya di situ baru sadar. Oh iya kata saya, kalau di sini kan lebih serem lagi ya pastinya, karena kan kalau malam memang orang kantor juga kalau ada kerjaan yang belum selesai dia nggak berani ke situ itu. Kalau habis maghrib aja nih, kalau habis maghrib, kalau kesorean aja misalkan jam 5:30 masih ada di situ, masih ada kerjaan, itu milihnya pada pulang semua, pada orang-orang kantor, karena memang orang-orang kantor memang udah ngerasa mungkin udah ada yang ngalamin juga gitu kan. Kalau jam 5:30 itu kantor udah sepi banget, orang-orang kantor udah nggak ada, udah pada pulang. Tadi ada yang pulang jam 5 sore, 5:30 gitu kan. Paling lambat-lambatnya juga maghrib. Itu kalau maghrib kantor langsung dimatiin lampunya semua, udah pada kosong gitu. Nah di situ saya langsung keluar, dan yang anehnya itu saya dengar suara yang di dekat parkiran kan, yang katanya tempat perkumpulan jin itu kan. Itu saya dengar suara kayak orang banyak, tapi saya nggak ngerti bahasanya itu, Jawa. Pokoknya kayak orang banyak aja lah gitu. Gitu. Jadi disebut bahasa orang bukan, disebut bahasa hewan bukan, mungkin bahasa mereka, mungkin bahasa mereka, karena yang saya dengar ya gimana ya, nggak jelas. Terus ke kupingnya itu kayak ada suara gimana ya, mendenging gitu kan, kayak suara gitu kan, tapi suaranya nggak jelas. Tapi yang saya rasain itu di situ memang kayaknya banyak yang. Saya ingat omongan security itu, kok kalau malam Sabtu ini makhluk-makhluk gaib pada kumpul di situ. Wah kata saya, ini kayaknya lagi pada musyawarah gitu kan. Nah saya lari itu ke security, saya nggak lari ke mes, security. Nah saya lari ke security sama Pak Tias,
Di sana kata saya banyak yang lagi pesta, makanya gua nggak berani keliling malam ini katanya, karena udah tahu ini malam Sabtu katanya. Pokoknya maaf, kalau lo mau ngasih duit sama gua suruh keliling ke belakang malam ini, gua nggak berani. Emang kenapa? Gua nggak mau kayak gitu kan. Udah tahu. Ya udah tahu, Patnya sudah, apalagi kan dia udah lebih lama di situ. Nah, udah gitu, itu kan udah 2 minggu saya di situ tuh. Nah, memang kalau diceritain dalam jangka waktu sebulan saya diteror di situ, memang banyak lah ya pengalaman saya di situ. Cuman saya ambil dari awal sampai pertengahan, terus sampai pas saya sebulan di situ. Nah ini terakhir. Jadi bilangnya mungkin si makhluk itu pengen nunjukin bahwa di situ itu ada mereka gitu kan. Nah pas malam udah saya sebulan di situ, itu pas malam Selasa. Pas malam Selasa saya lagi duduk begini sendiri di musola, di luar musola. Saya duduk begini jam 11 kalau nggak salah. Saya ngerokok aja. Si Usman udah tidur, security pada di depan. Karena kan udah biasa lah gitu kan. Jadi nggak ada hawa serem atau gimana, karena memang udah terbiasa di situ kan. Kalaupun ada yang ganggu udah dibiarin aja lah gitu kan. Tapi bukan berarti kita di situ nggak diganggu, tetap diganggu. Cuman kita udahlah abaikan aja. Terbiasa. Ya udah mulai terbiasa kan di situ. Nah, pas jam 11 itu terakhir diteror tuh. Pas jam 11 saya lagi duduk di musola di luar sambil ngerokok. Itu saya kayak dengar suara jalan kaki, kayak banyak orang brik. Jadi kayak tahu nggak jalan kaki kayak jalan kaki tentara, bruk gitu kan. Nah itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu kayak tentara zaman nggak tahu itu zaman penjajahan Jepang atau Belanda, tapi yang saya lihat itu pakaiannya pakaian Jepang gitu. Jadi lihat si gerombolan yang lagi jalan menuju gerbang itu yang mau ke arah parkiran itu kan. Itu tapi transparan emang, cuman kayak bayang-bayang kan. Cuma memang terlihat jelas memang mereka itu gerombolan kayak pasukan lah, ngelewat tuh. Saya lagi begini emang ngelewat di depan. Kalau suaranya memang dari jauh udah kedengeran, tapi nggak ada suara ngomong atau apa, cuman suara itu doang. Langkah kaki. Ya, saya ikutin terus. Kata saya, kucek mata ya. Ini halusinasi atau gimana gitu kan? Kok saya bisa gitu kan lihat kayak gitu kan? Nah, udah gitu ada satu tuh yang terakhir, tapi bukan orang yang bukan orang tentara, bukan. Tapi yang pas terakhir dia nengok ke saya, nengok sambil senyum gini. Kalau nggak salah itu kayak perempuan, tapi memang mukanya nggak serem. Perempuan tapi pakai baju segini gitu kan. Gimana lah perempuan anak Jawa gitu kan. Dia nengok ke belakang, senyum gini, gitu. Salah, ini ada apa? Mungkin mereka mungkin si perempuan yang senyum itu mungkin ngasih tahu, atau mungkin dia udah kenal sama saya gitu kan. Terus dia juga ngasih tahu bahwa di sini itu emang ada gerbang. Ya, mungkin dengan bertujuan, kita kan orang baru ya, yang namanya orang baru di situ, jadi supaya hati-hati di situ. Mungkin jaga sikap atau jangan asal-asal inilah gitu kan. Nah, pas malam itu kejadian malam pas udah saya sebulan di situ ya. Nah, paginya sekitar jam 9 pagi, saya kan buka jam 9. Itu tiba-tiba ada karyawan yang kesurupan 5 sekaligus. Masal. Iya, kan di situ karyawannya kebanyakan cewek semua. Lakinya itu security, OB, ya sama orang kantor
itu juga orang kantor lakinya cuma 3 doang, kebanyakan perempuan. Terus karyawan juga paling yang laki-lakinya di situ paling yang punya tokonya, yang lainnya hampir kebanyakan perempuan semua. Itu jam 10 pagi, jam 9 pagi itu karyawan yang perempuan itu kesurupan secara massal serentak. Wah, kesurupan rame tuh di situ. Ini ada apa? Pokoknya si yang kesurupan, wow, ngomongnya udah ada yang ngomong begini gitu kan. Katanya ada yang ada yang suka juga sama perempuan itu kan. Nah, udahlah gitu kan. Nah, udah gitu saya samperin tuh. Kata saya, udah jangan di kan biasanya kan saya kebanyakan ngelihat orang kesurupan itu kadang pencet jempol. Jempolnya dipencet kan, terus kadang ada yang ininya gitu kan. Kata saya, udah kasihan, jangan digituin, kasihan sama orangnya, bukan kasihan sama jinnya. Kalau emang ada cara lain, cobalah jangan cara yang lebih halus gitu kan. Dibawa tuh ke tempat, ke kantor dibawa gitu kan, dirukyah segala gitu. Itu selang beberapa, adalah 20 menit tuh kesurupan. 20 menit ditanya, memang si jinnya ditanya, tapi yang namanya jawaban makhluk-makhluk kayak gitu kan gak usah lah, jangan percayalah gitu kan. Ada yang jawabannya saya kiriman dari sana, saya kirim, jangan percaya gitu kan. Nah, udah gitu setelah itu hari keduanya, hari dari habis kejadian itu, besoknya ada lagi yang kesurupan, ada lagi. Oh, ternyata si perempuan yang kesurupan itu orang-orang baru semua, baru kerja di situ. Mungkin kan ya istilahnya yang ya sama juga yang saya alamin gitu kan, perkenalan. Cuman saya nggak caranya nggak dimasukin atau dimasukin roh gitu kan, enggak gitu kan. Nah, pas siangnya itu saya kan lagi di toilet nih, nemu ular gede, segede gini nih, ular hitam, udah tau lah ular. Yang saya heran itu ular dari mana gitu kan, karena udah jelas-jelas saya di situ udah beberapa jam di situ kan. Bahkan si tempat yang ada ular itu tadinya memang nggak ada, tapi tiba-tiba itu ular ada. Saya keluar tuh mau ngambil kayu tuh, ada yang ngasih tahu karyawan di situ yang lumayan tahu lah gitu, yang lu buat apa itu kayu? Lupa, kata saya ada ular pade, kata saya gitu. Ular apa? Yang hitam. Aduh, jangan dipukul, katanya. Bahaya, itu bukan ular sembarangan, kata pade itu kan. Terus gimana pade? Kalau mau nih, kalau lu berani, katanya, udah ambil aja, nggak bakalan matok, nggak bakalan. Itu ular nggak bakalan matok. Ambil aja kalau lu berani, katanya. Ya udah pade aja, kata saya. Wih, nggak berani, katanya. Nah, udah gitu dikarenakan karyawan yang kan di toilet perempuan tuh, kekarenakan mau ada yang masuk karena memang ada ular, semua ngelihat ular gitu kan. Udah gitu, udahlah saya terpaksa ngambil tuh ular. Emang ular itu nggak lari, nggak. Saya ambil gitu, baca Bismillah dulu lah gitu kan, takutnya ada apa-apa. Saya ambil, terus saya tunjukin sama semua yang ada di sana. Karyawan. Oh, nih kata saya, nih ular nih. Wah, kalau pada menjerit tuh, udah buang katanya, buang aja karena karyawan. Buang kemana, kata saya, ini bingung ngebuangnya. Kalau bisa mah tuh ke makam aja, katanya, ke makam tuh belakang musola, katanya. Jangan dibiar di sini. Kata saya, ini ular kan tinggalnya di sini kalau nggak salah, tinggalnya di sini, mungkin lagi mau mandi kali ya, kata saya gitu kan. Udah buang aja, katanya. Tapi inget jangan diapa-apain, udah dilepasin aja, takutnya kalau atau dimatiin atau apa kan, takutnya ya gimana lah gitu kan ya. Karena yang menurut
orang-orang di situ gitu kan, kalau ngelihat ular di situ katanya biarin aja, jangan sampai kamu mukul ular itu apalagi sampai mati, bahaya. Ya saya ngambil pemikiran desa, berarti ini bukan ular biasa gitu kan, berarti ular jin gitulah. Karena maaf nih ya, bukannya kita mau buka aib ya gitu kan. Yang saya alamin di situ itu di setiap pojok-pojok kios toko itu ada. Kalau saya masuk lorong ya kan, ini kan posisinya kan gedung bangunan kan, gedung kan di dalamnya kayak pasar lah gitu kan, kayak pasar. Nah, itu setiap kios penjuru di pojok-pojok itu ada. Nggak tahu itu memang sengaja ditaruh atau gimana gitu kan. Tapi yang saya alamin di situ, kalau kadang-kadang kalau pengen ke depan kan mau cepet kan langsung masuk situ kan, jalan pintas ya masuk itu sekeliling di situ itu ada. Di sini lebih banyak lagi ya, penunggunya gitu kan. Nggak tahu itu sengaja ditaruh atau gimana, walau alam gitu kan. Cuman itu yang saya alami seperti itu. Nah sehabis itu hari-hari berikutnya mungkin ini bisa dibilang yang makhluk mungkin ya bisa dikatakan mungkin terakhir saya diteror di sana gitu kan. Nah keesokan harinya ceritanya ada pegawai bangunan di situ, kebetulan mau ada pembangunan kayak bikin saung-saungan lah, kayak buat istirahat para pengunjung gitu kan, buat ngopi-ngopi di situ gitu kan. Nah di situ mereka itu kalau nggak salah bertiga, terus dia bikin di situ kan, bikin bangunan di situ. Kebetulan itu waktunya 3 hari dia di sana. Nah pas malam pertama si tukang bangunan ini nih, pas malam pertama kita kan juga kebetulan nih, kita juga seneng nih ada temen nih kalau malam gitu kan, ada temen ngobrol juga kan kalau malam. Saya juga nggak ngomong apa-apa sama si tukang bangunan itu, nggak ngomong apa-apa kejadian di sini, enggak, ngobrol biasa aja. Nah waktu itu kan si tukang bangunan kan kerjanya beresnya sore lah gitu kan. Nah menjelang malam, nah si tukang bangunan nyamperin saya, ceritanya dia mau mandi. Kang Mat katanya, ini kalau mandi di mana nih katanya. Atuh udah ke toilet aja kata saya, ini kuncinya kalau mau. Kalau ke toilet mah serem lah katanya gitu kan, karena emang udah malam jam 9 lah gitu kan, udah sepi, toilet udah dikunci juga. Yaudah kalau nggak mau di toilet mah kata tuh di tempat wudhu tuh, di musola kata saya. Lagian juga tempatnya juga terang lah, udah saya pasang lampu semua gitu kan. Yaudah minta sabun katanya, udah saya kasih. Nah terus si tukang bangunan ini yang satu nih ceritanya mandi. Nah saya ke depan dulu mau beli rokok. Mas kata saya mau beli rokok dulu ke depan. Nah udah gitu ini cerita si tukang bangunan nih pas waktu kejadian yang dia alami gitu kan. Saya juga taunya ceritanya di dia gitu kan. Katanya waktu saya ke depan mau beli rokok, nah si tukang bangunan ini biasa mandi katanya. Nah sehabis mandi si tukang bangunan katanya ngelihat sosok yang kan, ini kan mes saya nih, yang tempat tidur saya, kamar saya ini kan benteng kan, di belakangnya kuburan. Itu di benteng dia lihat pocong 2 di atas benteng. Ya lagi pocong lagi duduk 2 sambil ngeliatin dia nih, si tukang bangunan ini lagi mandi. Nah dia kaget katanya, sampai gemeteran di situ, sampai shock lah gitu kan. Nah udah gitu dia lari ke depan ke pos security. Itu di
pos security, dia nggak ngomong apa-apa, kayak orang gimana ya, kayak orang Sawan lah. sawan gitu kan, melotot aja gini sambil gemeteran gitu kan. Ini disadarin tuh sama security semua. Nah, pas begitu datang ke situ, saya nanya, "Mas, ini kenapa?" Tadinya kan kata saya lagi mandi. "Aduh Mas," kata saya lihat pocong, katanya kan, lihat pocong. "Di mana?" "Tuh di depan kamar situ," katanya. "Di mananya?" Katanya. "Di benteng itu yang ada bentengnya. Saya lihat pocong 2 lagi duduk," katanya gitu. Nah dia pas kejadian itu dia langsung sakit. Pas lihat itu dia langsung sakit. Pas malam itu langsung, "Udahlah besok saya mau pulang," katanya. "Nah ini biarinlah, biar teman saya aja yang lanjutin, saya nggak kuat," katanya. Nah udah gitu saya kan ke mes tuh, udahlah ke mes. Mungkin ini terakhir teror yang menampakkan itu, mungkin udahlah, mungkin udah bosen juga mungkinnya kayak gitu juga. Nah pas saya mau tidur tuh kira-kira jam 11 lah, saya masuk ke kamar. Itu saya ngerasain hawanya panas, terus gimana ya, suasananya itu kayak ada yang apa ya, napas juga agak sesak. Karena kan memang kalau kita lagi sendiri terus hawanya panas, terus ada rasa-rasa gimana lah gitu kan, emang dada ngerasanya tertekan gitu kan. Gelisah tuh, saya nggak bisa tidur itu. Udah dengerin musik saya kan, biar nggak terlalu inilah gitu kan, dengerin musik pakai headset segala gitu kan. Tetap saya nggak bisa tidur. Jadi saya ngerasa saya lagi rebahan nih, lagi tiduran, itu saya ngerasa ada yang lagi ngeliatin saya tuh. Perasaan. Iya, perasaan saya. Rasa ini kok gelisah amat, nggak bisa tidur lah gitu kan. Terus panas banget gitu tuh. Jadi nggak seperti malam-malam biasanya gitu kan di situ. Nah udah gitu pas sekitaran jam 12:30 itu saya masih nggak bisa tidur. Pas 12:30 saya matiin musik saya, matiin HP saya, karena pikir saya udahlah kalau dengerin musik mungkin nggak bisa tidur ya. Udah matiin tuh HP. Itu saya dengar ada suara gini, ada kayak orang apa ya, kayak orang sakit gimana ya, kayak orang sakit lagi kan, gitu kan suaranya. Nah udah gitu lah, kata saya ini ada suara, mungkin pikir saya udahlah udah diabaikan aja lah. Nah pas selang beberapa detik lah, nggak sampai 1 menit, beberapa detik saya dengar ada suara wih gitu kan, suara ketawa lah gitu kan, ketawa. Jadi ketawanya itu jauh tapi dekat, gimana ya, jadi suaranya jauh tapi dekat gitu kan. Terus saya juga pernah lah dengar cerita ya, kalau emang dengar kayak gitu, kalau ngerasa jauh tapi dekat berarti itu dekat. Jadi kalau suara jauh berarti kalau suara dekat dia jauh gitu kan. Wah kata saya, ini ada suara yang ketawa gitu kan. Nah terus kadang-kadang ketawa, terus kadang-kadang nangis kayak merintih gitu kan. Saya langsung berpusat ke tempat wudhu. Wah ini bener-bener udah keterlaluan kata saya. Ini saya di sini udah sebulan nih diteror terus gitu kan. Saya coba memberanikan diri, saya keluar tuh dari kamar. Pas saya keluar, ternyata benar yang diceritain si tukang bangunan itu, memang ada. Di atas emang ada sosok pocong gitu kan. Di atas ada sosok pocong, terus di samping itu di tempat duduk juga masih ada yang nyanyi gitu kan. Wah pantesan kata saya nggak bisa tidur ya. Ternyata memang bener firasat saya, ada yang ngeliatin bener gitu kan. Nah udah gitu saya ngambil sapu kan, ada sapu lidi. Saya ngambil ngomong, pergi lu, jangan ganggu udah.
udah capek saya diteror terus gitu kan. Nah, lambat laun hilang. Nah, terus saya masuk ke ini, ke tempat wudhu tadi gitu kan, ke tempat wudhu masuk karena memang lagi masih ada ya biasalah nyanyinya yang kayak tadi diceritain kan, nyanyi gitu kan. Nah pas begitu saya ngomong gini, saya di sini nggak ngeganggu ya, tapi kok kenapa kalian yang ganggu gitu kan. Saya di sini cuman numpang tidur doang karena memang saya nggak punya tempat buat tidur lagi, emang di sini tempatnya, kata saya. Udah, saya mohon jangan ganggu lah gitu kan. Saya ngomong gitu karena memang udah kesal juga ya diteror terus selama di situ, udah terornya udah apa aja ada lah gitu kan. Nah, udah gitu itu kan kalau di film-film ya yang sosok kuntilanak itu kan ngelayang gitu kan, ngeloyong sambil ketawa, ini mah enggak. Jadi dia ngilangnya itu kayak kan transparan nih, jadi ngilang ada lagi, ngilang ada lagi gitu. Jadi nggak ngelayang, ini enggak yang saya lihat di situ gitu kan. Beda sama yang ada di film-film kan ngelayang sambil ketawa, ini enggak. Jadi sambil ketawa sambil nampakin ngilang lagi, nampakin ngilang lagi gitu kan. Udah gitu saya latihan terus. Udah, kata saya, jangan ganggu saya lagi. Saya di sini cuma numpang tidur doang, enggak ganggu kalian gitu kan. Nah, habis dari situ datang si Usman. Kata si Usman, "Lu jangan ngomong kayak gitu," katanya. "Jangan sompral, takutnya ada apa-apa." Nah, si Usman nggak sadar bahwa di belakangnya itu juga ada yang ngikutin. "Man, kalau lo mau tahu, di belakang kamu itu ada yang ngikutin." "Siapa?" "Pocong." Dia si Usman nggak lihat, cuma saya doang yang lihat. Dah saya mah cina nyingsiunan bae gitu kan. Karena kan sesama orang Sunda kan, saya mau nyingsiunan bae, lain nyingsiunan. Emang bener, lo ada yang ngikutin tuh pocong. Mungkin lu jarang diganggu apa, sebenarnya saya sering diganggu, cuman nggak dihirauin gitu kan. Nah udah gitu Usman, udah ini gitu, terus ini gimana nih, katanya. Udah gini aja, kita mah ya yang namanya kita mungkin udah udah jalan kita kan, memang kita harus ngalamin di sini ya, itu mah kita tinggal tergantung kita aja mau lanjut apa enggak nih kerja, katanya. Karena memang selama ini kita diteror terus sama makhluk-makhluk yang lain gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan, kata saya, besoknya atau minggu-minggu kedepannya nggak ganggu lagi. Karena kan kita udah sebulan di sini, terus masa sih diganggu terus gitu kan. Nah, saya nyoba tuh karena penasarannya apa, saya coba nantang lah gitu kan, nyoba nantang lah, cobalah. Habis udah sebulan di sini nih, saya diganggu lagi nggak gitu. Nah, ternyata sehabis teror yang tadi itu ya besoknya alhamdulillah aman, nggak ada yang ganggu atau gimana gitu kan. Jadi suasananya itu memang adalah sedikit kalau suara-suara atau gimana ya. Cuman kita mungkin karena mulai terbiasa ya, udah mengenal mereka mungkin ya. Ya udah, saya diabaikan aja udahlah gitu. Nah dari situ jadi selama pengalaman di situ memang saya hikmahnya juga ada, terus sisi positif sama negatifnya juga ada. Cuman kebanyakan yang saya ambil hikmahnya aja lah gitu kan. Yang ke satu ya hikmahnya buat saya ya, kita juga ini juga sebagai pembelajaran lah buat kita gitu kan, bahwa nggak ada yang lebih sempurna daripada manusia gitu kan. Karena manusia sama jin itu lebih sempurna manusia gitu kan. Kita jangan dikalahkan sama rasa takut gitu. Karena yang saya tahu, yang saya alamin, ternyata kalau kita
berpikir kalau kita udah merasa takut duluan, itu makhluk-makhluk kayak gitu emang paling seneng mengganggu yang orang yang penakut gitu kan. Ya kalau bisa ya udahlah kita yakinin aja memang mereka itu memang ada gitu. Itu mungkin sedikit cerita pengalaman saya waktu kerja dari daerah Jawa. Oke teman-teman, segitu cerita dari Kang Omat ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Percaya nggak percaya, makhluk gaib itu emang ada. Sampai jumpa dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.